Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi. Pemirsa, seorang pria tewas setelah berkelahi dengan anak tirinya sendiri di Serang, Banten. Perkelahian berdarah itu ternyata dipicu kecemburuan dan kemarahan sang anak tiri yang mengetahui ayah tirinya berselingkuh dengan istrinya. Diduga akibat marah dan cemburu, seorang ayah dan anak tirinya terlibat perkelahian di Ciawi, Kebonjahe, Kota Serang, Banten. Dalam peristiwa yang terjadi pada Sabtu 12 Agustus itu, sang ayah tiri tewas di lokasi kejadian akibat hantaman balok. Mengetahui ayah tirinya meninggal akibat perbuatannya, tersangka SR menyerahkan diri kepada polisi. Polisi menyatakan penyebab perkelahian itu adalah tersangka mengetahui istrinya berselingkuh dengan ayah tirinya. Namun, istri tersangka mengaku ketika perselingkuhan hendak dihentikan, korban mengancam akan menyebarkan video hubungan intim mereka. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polsek Serang. Itu sebenarnya motif ini adalah motif asmara, yaitu motif percintaan, mungkin bisa dikatakan cinta segitiga antara ayah tiri dengan anak tiri. Jasad Nur Hasanah 38 tahun ibu beranak satu ditemukan pertama kali oleh orang tuanya di rumahnya di Dusun Dologan, Desa Wadas, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin siang. Warga menduga korban meninggal secara tidak wajar karena di tubuhnya ditemukan sejumlah luka lebam. Selain itu sejumlah harta benda korban hilang. Sebelumnya orang tua korban sudah curiga karena sejak Minggu tidak melihat anaknya keluar dari rumah. Setelah diotopsi di RSUD Muntilan, jasad korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini masih diselidiki Polres Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya diiringi tangis sejumlah ibu muda mengadu ke kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta pembuatan rancangan Undang-Undang Hak Asuh Anak Korban Perceraian. Di Bogor, Jawa Barat, kepolisian bergerak menangani kasus dugaan bayi tertukar dengan melayangkan surat panggilan kepada pihak rumah sakit dan mendatangi orang tua bayi lain untuk meminta tes DNA. Dan sebagainya, udah ada lain aja sama bapaknya. Apakah seperti itu? Apakah memang seperti itu nasib kita, Bu? Udah tunggu aja, nanti anaknya bisa juga cari ini. Sejumlah ibu muda korban perceraian menggelar audiensi dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kantor Kemen PPPA, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Untuk perebutan hak asuh anak. Satu persatu ibu muda pejuang anak ini menangis terseduh saat menceritakan kerinduan mereka terhadap si buah hati yang telah lama tak bertemu. Pasca perceraian, mereka yang tidak mendapatkan hak asuh oleh pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan sang anak, apalagi mengasuhnya. Dan saya sudah sampai ke instansi yang mengurus selain siris kami. Mereka menilai keadaan situasi ini terjadi karena adanya kekosongan hukum sehingga perlu adanya Undang-Undang Hak Asuh Anak Korban Perceraian. Menanggapi keluhan warga, Kementerian PPPA berencana membentuk Satgas untuk memediasi para ibu korban perceraian agar bisa dipertemukan kembali dengan anak-anak mereka. Kami dalam upaya pencegahan tentu regulasi, tadi ada kekosongan hukum karena tidak ada satu mandat pun kepada lembaga manapun untuk melakukan seperti penarikan anak apabila tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan. Kasus dugaan bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Usai melakukan mediasi terhadap keluarga pelapor pada Senin, Polres Bogor melayangkan surat panggilan kepada pihak Direksi Rumah Sakit Sentosa Kemang untuk pemeriksaan serta mengumpulkan bukti data persalinan korban dan pasien lain setahun silam. Bahkan petugas juga telah mendatangi kediaman keluarga pasien lain yang sempat menolak tes DNA pasca heboh laporan bayi tertukar. Rencananya polisi akan melakukan tes DNA kedua pihak demi mengungkap siapa orang tua biologis kedua bayi yang tertukar tersebut. Sementara tim gabungan juga dikerahkan untuk menelusuri unsur pidana dugaan maladministrasi oleh pihak rumah sakit. Direktur Utama Rumah Sakit akan kita undang untuk klarifikasi hari Rabu pelaksanaannya. Kemudian sekaligus juga tim juga sudah bergerak ke rumah sakit tersebut untuk mencari data-data valid
tentang waktu kelahiran yang bersamaan dengan Ibu Siti. Jadi moga-moga ini menjadi terang. Selain penanganan proses hukum, tim gabungan kepolisian juga dikerahkan untuk mendampingi kedua keluarga menjalani trauma healing. Sebelumnya, kasus bayi tertukar mencuat setelah korban bernama Siti Mauliah melakukan laporan usai kesulitan mendapatkan kembali bayinya yang tertukar saat persalinan di rumah sakit setahun silam. Tim Liputan CNN Indonesia.